Selama bertahun-tahun, keunggulan utama yang dimiliki Rusia atas Ukraina adalah kemampuannya untuk melancarkan serangan udara besar-besaran. Ratusan drone membanjiri pertahanan udara, memungkinkan Rusia menimbulkan penderitaan bagi Ukraina. Namun sekarang keadaan mulai berbalik dan Presiden Ukraina baru saja mengeluarkan peringatan yang akan membuat Putin dan kroni-kroninya ketakutan. Apa yang akan menimpa Rusia sangat besar. Ukraina akan menghantam Rusia 600 kali sehari dengan mendorong produksi drone jarak jauh dalam jumlah besar, sehingga Rusia tak bisa menghentikannya semua. Naik ke podium dalam konferensi pers dengan pemimpin Baltik dan Eropa Utara, Volodymyr Zelensky menyampaikan peringatan serius. Ukraina memiliki sebuah rencana, dan tujuan dari rencana itu sederhana. Mencapai kapasitas produksi 600 drone jarak jauh dan rudal per hari. Zelensky menjelaskan kenapa angka itu sangat penting. Rusia tahu jika ada 600 drone dan rudal, mereka akan merasakan perang seperti kita, kata Presiden Ukraina. Gagasannya adalah mencapai keseimbangan dan menghilangkan satu-satunya keunggulan Rusia atas Ukraina yang oleh Zelensky dijabarkan secara gamblang lewat hitungan matematis. Rusia menyerang kami dengan sekitar 650 drone dan antara 35 hingga 100 rudal per hari. Kami merespons. Tentu saja, saat ini kami belum memiliki jumlah yang sebanding, tetapi kami menggunakan 300 hingga 350. Ketika kami meningkatkan pendanaan, kami akan memiliki jumlah yang sebanding untuk merespons mereka, tambah Zelensky. Rusia menyerang semua target, sipil maupun militer, tanpa membedakan. Serangan Ukraina lebih presisi sehingga lebih efektif merusak mesin perang Rusia. Jika Ukraina mampu memperbesar skala serangan sepresisi itu, maka Rusia akan berada dalam masalah. Gerombolan drone yang belum pernah terjadi akan datang, dan Zelensky menyoroti bahwa Ukraina harus melawan Rusia di area keunggulan jumlah mereka. Anda bisa berargumen, perhitungan Zelensky meleset di sini. Dalam laporan 1 Juni, France 24 mengungkapkan bahwa Rusia meluncurkan 8.150 drone ke Ukraina pada bulan Mei sebelumnya, yang jika dirata-rata menjadi hampir 263 drone per hari. Tambahkan 211 rudal ke jumlah bulanan itu, hasilnya hampir 270 proyektil per hari. Jumlahnya memang tidak sebanyak yang diklaim Zelensky, tapi angka pasti bukan inti masalahnya. Rusia melancarkan serangan terpisah dengan lebih dari 600 drone dan puluhan rudal. Itu yang diinginkan Ukraina. Jika mereka bisa meluncurkan 600 drone per hari tanpa henti, situasi akan berbalik dan strategi utama Rusia akan berubah. Putin ingin menyembunyikan perang dari rakyatnya dan tetap menyebutnya sebagai operasi militer khusus meski pertempuran sudah lebih dari 4 tahun. Jadwal percepatan produksi drone Ukraina bukan hanya soal menyamai atau melampaui jumlah drone Rusia. Ini tentang rasa sakit yang dirasakan rakyat Rusia ketika mereka harus menyaksikan minyak terbakar dan kompleks industri militer meledak. Di sini segalanya jadi serius. Zelensky tidak sembarangan menyebut angka untuk Ukraina. Rencana memproduksi 600 drone per hari merupakan bagian dari strategi lebih luas saat Ukraina bergerak cepat menuju revolusi teknologi yang mengubah militernya. Kami akan membahas lebih dalam beberapa detail dari revolusi itu segera, tapi berikut ini adalah beberapa sorotannya. Pembuatan rudal yang dapat menyerang hingga 2.000 km di bawah konsep pengembangan pasukan roket dan artileri yang baru. Pengembangan platform udara buatan dalam negeri yang mampu membawa 250 kg daya ledak memungkinkan Ukraina menyaingi Rusia dalam perang bom luncur. Buat lebih banyak drone pencegat daripada Rusia, netralkan strategi jarak jauh Putin hingga Ukraina bisa merusak sementara Rusia tidak bisa berbuat apa-apa. Inilah revolusi, dan ini membuat setiap tentara serta komandan Rusia ketakutan, termasuk Presiden Rusia yang lebih banyak bersembunyi di bunker daripada memimpin rakyat atau tentaranya. Di sini kita melihat transformasi yang tak terduga bagi Rusia. Ukraina telah menjadi negara adidaya drone, dan sejak Mikhailo Fedorov menjadi Menteri Pertahanan, Ukraina menyiapkan rencana mengintegrasikan teknologi, termasuk drone, ke seluruh aspek militer. Fedorov adalah kasus menarik. Sebelum invasi Putin, Menteri Pertahanan Ukraina terjun ke politik di usia 28 tahun, lalu cepat menjadi Wakil Perdana Menteri pertama dan Menteri Transformasi Digital. Sebelum perang, Fedorov sudah aktif di bidang teknologi, mendorong digitalisasi pemerintahan Ukraina untuk masuk abad ke-21. Tentara Rusia masuk dan perang pun dimulai. Fedorov lalu fokus mengembangkan struktur militer baru agar negara yang lebih kecil bisa mempertahankan diri dari serangan pasukan dan rudal Rusia.
Ketika menjadi Menteri Pertahanan awal 2026, Fedorov mulai memperlihatkan rencananya. Perubahan besar diperlukan. Kami ingin mentransformasi sistem, mereformasi militer, memperbaiki infrastruktur garis depan, memberantas kebohongan dan korupsi, serta membangun budaya kepemimpinan dan kepercayaan baru agar yang berprestasi diberi penghargaan dan peluang berkembang, kata Fedorov. Pesannya jelas. Ukraina telah berhasil mempertahankan diri dari Rusia selama 4 tahun, tetapi pada tahun 2026 saatnya telah tiba untuk melakukan perubahan yang akan membuat Ukraina mengambil inisiatif dan mengusir Rusia dari wilayahnya untuk selamanya. Pengembangan 600 drone jarak jauh dan rudal per hari hanya sebagian dari revolusi Fedorov. Kurang dari 6 bulan menjabat, Menteri Pertahanan Ukraina meluncurkan pusat pertahanan AI baru bernama A1 yang akan diimplementasikan dengan bantuan pemerintah Inggris. Fedorov mengawasi program yang menciptakan drone darat pengganti infanteri untuk operasi logistik. Fedorov menyerukan tingkat pencegatan drone tipe Shahid Rusia sebesar 95% dan dia ingin drone memimpin penghancuran 50.000 pasukan Rusia setiap bulannya. Ambisius? Mungkin saja, tapi itulah yang dibutuhkan Ukraina saat ini. Seorang Menteri Pertahanan yang berani membuat gebrakan dan mengatakan bahwa tidak cukup bagi Ukraina hanya bertahan dengan baik dan membuat perang pengurasan itu merugikan Putin. Ukraina perlu membangun militer mutakhir yang mampu melawan Putin dan menimbulkan kerusakan besar agar rakyat Rusia tak lagi bisa hidup nyaman saat presiden mereka mencoba menaklukkan negara berdaulat. Peringatan Zelensky soal 600 drone per hari bukan omong kosong. Tujuannya jelas dan diterapkan agar setiap orang Rusia merasakan kegelisahan di perut mereka, menandakan ketakutan pada monster yang telah dilepaskan. Ide membawa perang ke Rusia bukan hal baru bagi Ukraina. Pada tahun 2025, Zelensky mengungkapkan tujuan di balik apa yang saat itu merupakan kampanye serangan jarak jauh yang sedang berkembang. Seperti yang ia katakan, perang dibawa dari Rusia, dan ke Rusialah perang ini harus didorong kembali. Mereka harus menjadi pihak yang dipaksa untuk berdamai. Mereka adalah pihak yang harus ditekan untuk memastikan keamanan. Sejak saat itu, Ukraina cepat memperluas kemampuan drone-nya hingga Sergei Shoigu, mantan Menteri Pertahanan dan Sekretaris Dewan Keamanan Rusia, merasa perlu menyatakan bahwa tak ada wilayah Rusia yang aman dari serangan jarak jauh Ukraina. Perang yang seharusnya hanya terjadi di garis depan Ukraina, kini telah meluas jauh di luar kendali Putin. Setiap serangan drone ke fasilitas minyak atau militer Rusia mengingatkan rakyat bahwa perang yang dimulai pemimpin mereka masih berlangsung dan kemampuan Ukraina terus berkembang. Sekarang, ancaman 600 drone per hari kini dilontarkan. Jika Ukraina mewujudkan apa yang diperingatkan Zelensky, perang tak akan lagi sampai ke depan pintu Rusia. Itu akan menerobos pintu, menghancurkan rumah, dan meledak hingga melampaui wilayah perbatasan yang baru-baru ini menjadi fokus Ukraina. Meskipun jumlah saja mungkin belum cukup untuk membuat Rusia panik, Ukraina tidak hanya mengandalkan angka semata untuk menghadapi Rusia. Kami sudah menyinggung hal ini sebelumnya. Masih banyak lagi yang telah direncanakan Ukraina yang akan membuat kepanikan Rusia semakin besar. Dan inilah jenis hal yang kami bahas di The Military Show. Jika Anda belum berlangganan, tunggu apa lagi? Tekan tombolnya agar Anda tidak ketinggalan analisis kami tentang perkembangan terbaru dalam perang Ukraina. Bukan hanya jumlah yang Ukraina siapkan untuk Rusia. Ini adalah jangkauan dikombinasikan dengan kekuatan rudal-rudal baru yang akan menghancurkan target apapun yang mereka hantam. Pada 9 Juni, yang merupakan hari yang sama saat Zelensky memberikan peringatan 600 drone Ukraina, meluncurkan konsep pengembangan jangka panjang baru untuk Departemen Pasukan Roket dan Artileri negara itu. Unit Ukraina ini bertugas mengembangkan dan menggunakan rudal serta artileri buatan dalam negeri, dan akan dimodernisasi sejalan dengan modernisasi militer negara. Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina Oleksandr Syrskyi menyatakan tujuan departemennya adalah menghentikan penggunaan sistem era Soviet Ukraina untuk serangan jarak jauh tanpa drone. Sistem-sistem kuno tersebut yang merupakan sisa-sisa dari masa ketika Rusia menguasai Ukraina akan dihapuskan dan digantikan dengan kemampuan serangan yang memungkinkan Ukraina menghantam target-target Rusia hingga jarak 2.000 km. Ukraina sudah bisa melakukan itu dengan drone, tapi ini berbeda. Peningkatan doktrin serangan jarak jauh agar rudal kuat bisa berfungsi lebih dari sekedar merusak drone. Rencana ini bertujuan memperkuat industri pertahanan Ukraina dan mengarahkan lebih banyak kekuatan ke target Rusia. Media United 24 melaporkan Syrskyi ingin mengurangi ketergantungan Ukraina pada senjata dan amunisi barat. Itu langkah cerdas.
Sepanjang 2025, Ukraina harus menghadapi larangan terselubung penggunaan ATACMS Amerika di wilayah Rusia selama beberapa bulan. Bersamaan dengan mengelola hubungan rumit dengan ASS yang sempat membuat AS menghentikan bantuan dan intelijen ke Ukraina. Gabungkan semua itu dengan masalah persediaan yang pasti akan terjadi akibat operasi Epic Fury di Iran dan rencana Ukraina menjadi masuk akal. Ukraina tak bisa sepenuhnya mengandalkan Barat, apalagi di tengah banyak kekacauan di luar kendali. Karena itu, Ukraina akan memproduksi apa yang dibutuhkannya di dalam negeri. Rencana roket baru Ukraina secara bertahap akan menggantikan sistem Soviet yang rusak dengan alternatif buatan Ukraina. Sistem buatan Barat masih akan digunakan untuk memastikan kekuatan artileri Ukraina tetap sekuat mungkin, tetapi mereka tidak akan lagi sepenuhnya diandalkan. Sebaliknya, sistem itu hanya dianggap bonus selain buatan Ukraina. Berita yang lebih besar, terutama dalam hal membuat para Rusia di dalam Rusia ketakutan, adalah bahwa Ukraina berencana untuk memulai produksi massal rudal jelajah dan balistik yang dapat menyerang target pada jarak hingga 2.000 km. Gabungkan rudal baru, jangkauan lebih jauh, dan serbuan 600 drone setiap hari. Apa yang akan terjadi? Salah satu strategi utama Rusia kini justru menyerang Putin. Catatan penting dari rencana Syrskyi, Ukraina tak bisa meraih hasil instan dengan roket dan artilerinya. Peta jalan telah disusun untuk menggambarkan langkah Ukraina memodernisasi artileri dan misil hingga 2030. Namun, Ukraina berada dalam posisi yang sangat tepat untuk mengembangkan jenis misil dan artileri yang dibutuhkan untuk melawan Rusia. Ukraina telah memakai berbagai jenis misil dan artileri, baik buatan Barat maupun Soviet, lebih beragam dari militer modern manapun. Ukraina mengetahui kekuatan dari setiap unit yang telah mereka gunakan secara langsung. Mereka juga mengetahui kelemahannya. Jadi, Anda bisa hampir menjamin bahwa senjata-senjata yang muncul dari transformasi pasukan roket dan artileri Ukraina akan menjadi salah satu yang paling efektif untuk melawan ancaman Rusia. Tentu, semua pembicaraan soal keseimbangan dengan Rusia dalam perang Ukraina menunjukkan rudal dan drone Rusia tetap jadi ancaman besar bagi Ukraina. Fedorov sendiri yang menyampaikan hal itu. Itulah sebabnya dia ingin Ukraina mencapai titik di mana mereka bisa mencegat 95% dari proyektil yang diluncurkan Rusia ke Ukraina. Ukraina sudah berada di jalur yang tepat untuk mencapai angka-angka tersebut karena jaringan pertahanan udaranya berhasil mencegat 91,73% drone yang ditembakkan Rusia serta 53% rudal milik Putin dengan total tingkat pencegatan sebesar 90,75% pada bulan Mei. Namun, masih banyak yang harus dilakukan, dan menurut pendiri perusahaan teknologi pertahanan Amerika Serikat Anduril Industries, Palmer Luckey, Ukraina telah meningkatkan produksi alat pencegat drone hingga mencapai puluhan ribu unit setiap bulannya. Itu hanya menghitung produksi dalam negeri saja. Bukan hanya drone serang, Ukraina juga fokus pada produksi skala besar. Di lini intersepsi, Ukraina sedang membangun cukup banyak drone interceptor untuk memastikan mereka bisa mengerahkan beberapa unit untuk setiap tipe Shahid yang ditembakkan Rusia ke arah mereka. Produksi masif ini juga akan membantu Ukraina memperkuat hubungan dengan negara lain, seperti 3 negara Teluk yang menandatangani perjanjian pertahanan selama 1 dekade setelah operasi Epic Fury. Perjanjian-perjanjian itu ada karena keahlian drone Ukraina, terutama dalam hal intersepsi yang hemat biaya. Saat Ukraina meningkatkan permainan drone, negara ini juga memperkuat hubungan pertahanan dengan negara-negara jauh. Itu kemenangan besar bagi Ukraina dan pukulan bagi pemimpin Rusia yang ingin menaklukkan negara itu. Ukraina jelas mampu mencapai jumlah intersepsi yang dibutuhkan dalam perang drone ini. Mari kembali ke klaim Zelensky. 600 drone jarak jauh per hari sangat tinggi. Zelensky mengakui Ukraina baru mencapai setengah target, merespon serangan udara Rusia dengan sekitar 300-350 drone per hari. Masih banyak yang harus dilakukan agar peringatan yang disampaikan Presiden Ukraina bisa menjadi kenyataan. Dan itu membawa kita ke pertanyaan yang jelas, apakah Ukraina bisa melakukannya? Perhitungan dasar menunjukkan bahwa Ukraina masih punya jalan panjang yang harus ditempuh. 600 drone dikalikan 365 hari dalam setahun menghasilkan 219.000 drone jarak jauh yang harus diproduksi setiap tahun untuk menyamai ancaman Zelensky. Anda bisa saja berpendapat Rusia hanya meluncurkan lebih dari 600 drone ke Ukraina secara sporadis, sehingga Ukraina tidak perlu memproduksi 600 drone serangan jarak jauh per hari. Mari kita anggap peringatan Zelensky secara harfiah dan asumsikan Ukraina ingin 600 drone per hari. Apakah itu mungkin?
Tanda positif muncul dari Firepoint, pengembang drone serangan jarak jauh terkenal lewat seri FP, termasuk hibrida drone dan rudal Flamingo yang mematikan. Pada Maret lalu, pendiri perusahaan Dennis Stillerman mengklaim Firepoint membangun sekitar 200 drone jarak jauh per hari. Dia juga menyatakan bahwa perusahaan dapat dengan sangat mudah menaikkan jumlah tersebut 2 kali lipat atau bahkan 3 kali lipat, yang berarti bisa mencapai jadwal produksi 600 unit per hari. Itu sesuai peringatan Zelensky. Tugasnya sudah selesai kan? Presiden Ukraina cukup memberi perintah, maka 600 unit per hari akan terwujud. Sayangnya tidak sesederhana itu. Ada perbedaan besar antara kapasitas produksi dan produksi aktual. Ada katalis utama yang bisa memperlebar atau memperpendek jarak keduanya, uang. Ukraina perlu dana untuk membangun drone jarak jauh sesuai keinginan Zelensky. Dan seperti yang telah kita lihat di bidang lain dalam industri drone Ukraina, tidak ada jaminan bahwa Ukraina akan menerima dana yang dibutuhkan untuk memaksimalkan produksi drone-nya. Ambil contoh drone FPV. Dalam laporan bulan Juni 2025, Militarny mengklaim bahwa industri drone Ukraina mampu memproduksi 10 juta kendaraan udara tak berawak setiap tahunnya. Just Security melaporkan angka serupa, menyatakan Ukraina bisa memproduksi 8 juta drone FPV per tahun. Namun, media yang sama mencatat bahwa pada tahun 2025, Ukraina memproduksi 3 juta drone FPV. Perbedaan antara kapasitas produksi dan produksi aktual di sini tergantung pada investasi. Ukraina berupaya mengatasi hambatan ini. Pada 4 Juni, Kyiv Post melaporkan Wakil Menteri Pertahanan Ukraina, Mykolaiv Barmik, meminta anggota NATO mulai mendanai industri drone Ukraina yang diklaim mampu memproduksi hingga 20 juta drone per tahun. Intinya, mendanai Ukraina sekarang tak hanya membantu mereka melawan Rusia, tetapi juga memungkinkan Ukraina mengembangkan jutaan drone yang dapat digunakan anggota NATO, khususnya di Eropa, untuk memperkuat pertahanan terhadap Rusia. Ukraina mencari investasi $60 miliar pada industri drone pada 2026 demi pertumbuhan berkelanjutan menuju angka 20 juta itu. Jika Ukraina mendapat dana itu, 600 drone jarak jauh bukan hanya masuk akal, tapi juga terlihat sebagai target yang mudah dicapai. Pertanyaan utamanya adalah, apakah NATO memberi Ukraina yang dibutuhkan? Rusia akan waspada karena Ukraina berpotensi meningkatkan kekuatan, seperti peringatan Zelensky yang bisa menjadi pukulan berat bagi mesin perang Rusia. Ukraina telah memperluas jangkauan serangan jauhnya 2,5 kali lipat antara tahun 2022 dan 2026 dari yang sebelumnya hanya mampu menghantam target sejauh 630 km menjadi 1.750 km dan bahkan lebih jauh lagi. Pada tahun 2026 saja, Ukraina telah menyerang Moskow dan Sang Petersburg, serta menyerang industri energi Rusia dengan begitu intens sehingga pendapatan minyak dan gas federal turun sebesar 29,8% dari tahun ke tahun selama bulan-bulan pertama tahun 2026. Ukraina sudah punya strategi yang tepat. 1.000 serangan perlahan melumpuhkan ekonomi Rusia dan menambah biaya perang yang dimulai Putin. Jika 600 drone per hari benar-benar terjadi, maka kematian akibat 1.000 drone akan meningkat jadi puluhan ribu drone. Rusia tidak akan mampu bertahan saat minyaknya terbakar, kompleks industri militernya hancur, dan Ukraina menghancurkan titik-titik logistik yang berjarak ribuan kilometer jauhnya. Itulah tujuan Ukraina. Ini adalah rencana yang membuat Rusia ketakutan, tetapi dana diperlukan untuk mewujudkan 600 drone per hari, beserta semua hal lain yang sedang dilakukan Ukraina. Saatnya sekutu Ukraina kembali berperan. Apakah mereka melakukannya atau tidak akan sangat mempengaruhi arah perang di masa depan. Namun bahkan saat ini, Rusia memiliki banyak masalah dalam menghadapi serangan jarak jauh Ukraina. Rusia tak mampu menghentikan drone Ukraina. Kita melihat jelas alasannya hanya beberapa hari sebelum Zelensky memberi peringatan. Drone Ukraina untuk pertama kalinya menembus pangkalan utama armada Baltik Rusia dan menyerang kapal perang yang coba dibawa Rusia ke perairan terbuka. Kerentanan telah terungkap. Front baru di Baltik telah dibuka. Tonton video kami untuk tahu semuanya. Jika kamu suka video ini, jangan lupa berlangganan The Military Show agar tidak ketinggalan konten berikutnya. Terima kasih sudah menonton.